Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Sarana Informatika Pontianak. Di sini kami akan membuat video tentang agama yang berjudul cara menjaga ciptaan Allah. Untuk yang pertama kami akan memperkenalkan diri. Pertama saya Desya Olisya Florencia dengan NIM 6467 dan teman saya Yudi Desya Frisbin dengan NIM 6325 1146. Saya Yudhra Putra dengan NIM 3251239. Oke teman-teman, silahkan saksikan video kami sampai habis. Boleh mati lampu nak? Apa ini matikan itu punya hapus? Nggak boleh gitu, harus mati lampu. Kalau ada mereka yang matikan. Aduh, bayangkan aku ngasih tahu mereka kasih kau 100%. Terus kau kembalikan kasih aku 0%, minta kau dicas sama sekali. Kesal nggak aku? Kesal dong aku, mati nggak aku? Udah. Nah, gitu dong, Adegan ini menggambarkan kita pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas kampus. Nah, situasi sederhananya adalah di saat di ruang kelas. Nah, kita menyadari bahwa kebiasaan sekecil apapun seperti mematikan lampu maupun AC saat tidak digunakan dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan orang lain. Nah, pentingnya menghemat energi adalah dalam cerita ini diperlihatkan bahwa masih ada orang yang menganggap bahwa membiarkan AC dan lampu tetap menyala bukanlah masalah. Padahal kebiasaan tersebut merupakan bentuk pemborosan energi yang seharusnya dapat dihindari. Maknanya adalah menghemat listrik adalah tanggung jawab setiap orang. Dengan menggunakan energi seperlunya kita ikut menjaga fasilitas bersama dan mengurangi pemborosan. Nah, contoh sederhananya adalah untuk menjelaskan pentingnya menjaga fasilitas bersama. Nah, digunakan contoh yang mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui contoh tersebut dijelaskan bahwa kita tentu tidak akan merasa senang jika barang milik kita digunakan atau diperlakukan sembarangan oleh orang lain. Nah, sama halnya juga dengan fasilitas kampus jika diperlakukan dengan tidak baik. Nah, maknanya adalah kita harus memperlakukan fasilitas kampus atau fasilitas bersama dengan rasa yang peduli. Nah, dan tanggung jawab seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Nah, manfaat fasilitas bersama adalah atau fasilitas kampus adalah fasilitas kampus memang digunakan oleh semua orang atau semua mahasiswa, tapi bukan berarti boleh dipakai tanpa rasa tanggung jawab. Semua fasilitas tersebut dibutuhkan biaya perawatan, kerja keras agar tetap dapat digunakan. Nah, maknanya adalah sebagai pengguna kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas bersama agar tetap bermanfaat bagi semua orang. Hubungannya dengan iman Kristen adalah skenario ini mengajarkan kita bahwa menjaga fasilitas atau lingkungan dengan menggunakan energi bijaksana merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, semua yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Nah, sehingga manusia hanya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola semuanya itu dengan baik. Nah, dalam ayat Alkitab yang dimana dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 adalah yang berkata demikian. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Penjelasan ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menggunakan
setiap sumber daya dengan bijaksana dan melakukannya tidak dengan boros atau pemborosan. Sebagai manusia, kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, di akhir cerita terlihat adanya kesadaran untuk memperbaiki sikap setelah mendapatkan nasihat, menunjukkan bahwa masukan dan dapat mengubah kebiasaan yang kurang baik merupakan tindakan yang benar. Nah, maknanya adalah sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah contoh karakter yang baik dan patut diteladani. Nah, nilai-nilai yang terkandung adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap fasilitas bersama dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga ciptaan Tuhan dengan menghindari pemborosan energi, memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat, menjadi pengelola yang setiap atas apa yang Tuhan dipercayakan. Nah, ayat Alkitab yang pendukungnya adalah terdapat ada Mazmur dalam 24 pasal 1 yang berkata demikian, Tuhan Allah mempunyai bumi serta segala isinya dan di dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, maknanya adalah segala sesuatu yang di bumi adalah milik Tuhan, sedangkan manusia hanya memberikan kepercayaan untuk menjaga dan mengolah kebaikannya. Nah, begitu juga dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Yang berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, maknanya adalah Tuhan mengajarkan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara ciptaannya dan menggunakannya sebagai dengan penuh hikmat. Nah, begitu juga dengan ayat Alkitab yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, maknanya adalah setiap tindakan yang baik termasuk menghemat energi listrik dan menjaga fasilitas kampus dapat menjadi bentuk pelayanan dan penghormatan kepada Tuhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari setiap hal-hal ini adalah kita bisa belajar bahwa menghemat listrik bukan hanya tentang mengurangi pengguna dari kita, tapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan ketaatan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita dengan menjaga fasilitas kampus dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Kita telah menunjukkan kasih kepada sesama, menghargai ciptaan Tuhan, serta menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau makan
Ya ampun, Yogi, kok banyak sekali bawa plastik. Banyak kenapa? Kan aku yang beli. Gak boleh gitu dong. Biar mama pasti kau minta sama yang punya tokonya. Gak apa biar enak dibawa. Ini juga kan dua mau aku. Kan satu aja bisa, pasti kau minta dua. Iya. Ya ampun, kita tuh harus meminimalisir penggunaan plastik. Nanti pasti kau buang sembarangan nanti nih, yakin aku. Emangnya kenapa? Boleh loh kayak gitu. Emang ada yang lain? Ada. dong. Kamu harus tahu sih nanti kalau kamu nggak buat potong sampah itu nggak perlu tahu kamu cuma beli kita. Kita harusnya bisa tahu situ juga. Oh, kan nanti kan ada yang kami mau tambah. Boleh. Boleh gitu dong. Oh, Yogi. Artinya itu kan tugas mereka. Tidak doang. Arti doang. Dan nanti awas nih nanti dari buang sampah. Buang ya. Oke. Oke, bagus. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang kedua atau kelalaian kami yang kedua, yaitu tentang membuang sampah plastik dan memakai pemakaian sampah plastik. Teman-teman coba perhatikan di sekeliling kita nih, setiap hari kita makan dengan bungkus plastik yang berlapis-lapis. Nasi dibungkus dengan disimpan di styrofoam, lalu disimpan lagi dalam plastik, dibungkus lagi dalam plastik resek. Kita minum pakai gelas plastik, sedotannya plastik, habis pakai tinggal buang. Praktis katanya, cepat juga, toh ada yang bersihkan. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, benarkah sederhana itu? Coba teman-teman bayangkan deh, kalau misalnya kita diundang makan di rumah seorang teman, apa yang harus kita lakukan setelah selesai makan? Kita paling tidak kita nggak ninggalkan piring kotor dibungkus saja di atas meja, kita cuci, atau paling tidak kita rapikan di wastafel. Itu bukan karena kita tahu itu bukan rumah kita, itu rumah orang lain, dan menghargai rumah orang lain berarti menjaga kebersihannya. Sekecil apapun kontribusi kita di situ. Sampah plastik yang kita buang sembarangan butuh ratusan tahun untuk terurai. Ia mencemari sungai, mengalir ke laut, meracuni tanah yang seharusnya menumbuhkan kehidupan baru atau menumbuhkan kehidupan. Ini bahkan bukan sekedar soal kebersihan sesaat, tapi soal dampak jangka panjang yang akan ditanggung generasi setelah kita. Jadi tadi itu sampah yang kita buang tadi bisa berdampak pada beberapa tahun generasi setelah kita. Terusnya saya akan menjelaskan bagian rohaninya. Bumi sebagai rumah titipan Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya kita begitu sopan di rumah manusia, mengapa kita begitu lalai di rumah Tuhan?
Karena teman-teman, bumi ini bukan milik kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita ini hanya penumpang, hanya tamu yang dititipkan untuk sementara waktu di rumah yang Allah sendiri bangun. Dan ingatlah, saudara, ketika Allah menyelesaikan seluruh pekerjaan penciptaannya, langit, laut, gunung, hutan, setiap makhluk hidup, Ia melihat semuanya itu, dan Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, sungguh amat baik, bukan sekedar baik, amat baik, sempurna di mata penciptanya. Lalu apa yang kita lakukan dengan karya yang amat baik itu? Kita kotori. Ini bukan sekedar soal kebersihan, teman-teman. Ini soal penghormatan, ini soal bagaimana kita perlakukan karya tangan Allah sendiri. Lalu sejak awal Allah sudah memberi mandatnya yang jelas, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata, Allah menempatkan manusia di taman itu untuk mengusahakan dan memeliharanya, bukan hanya mengusahakan, bukan hanya memelihara, bukan hanya mengambil dan menikmatinya saja, tapi juga memelihara, menjaga, merawat. Kita sering hanya mengambil bagian pertama dari mandat itu, yaitu mengusahakan, menikmati, mengambil untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita lupa bagian keduanya, yaitu memelihara, merawat apa yang sudah kita ambil manfaatnya. Teman-teman, setiap kali kita membuang sampah sembarangan, setiap kali kita berpikir, biar orang lain aja yang bereskan, biar orang lain aja yang pungut, sesungguhnya kita sedang mengabaikan panggilan yang Allah berikan sejak penciptaan dunia. Kita sedang berkata tanpa sadar, aku tidak peduli dengan rumah yang Kau titipkan padaku, Tuhan. Nah, padahal kasih kepada Tuhan itu tidak hanya berhenti pada ibadah di hari Minggu saja. Kasih kepada Tuhan itu juga terlihat dari cara kita memperlakukan ciptaannya. Dari di hari Senin sampai hari Sabtu, bagaimana kita makan, bagaimana kita membuang sampah, bagaimana kita menjaga apa yang telah Ia percayakan. Maka pada hari ini mari kita mulai dari yang kecil, kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler sendiri, pungut sampah yang kita lihat meskipun itu bukan sampah kita. Ajarkan juga nanti pada teman-teman kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, bahwa menjaga bumi bukan pilihan, itu adalah sebuah panggilan, karena bumi ini, teman-teman, adalah rumah yang Tuhan ciptakan buat kita, dan kita hanya dipercayakan untuk menjaganya. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, bukan hanya baik tapi sungguh amat baik. Itu kata Kejadian 1 ayat 31. Jagalah apa yang telah Ia percayakan, mulai dari hal kecil, mulai dari hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Bila hasil yang sudah kami buat dan hasil kerjasama kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Dadah.